Geliat mudik kembali terlihat setelah 2 tahun dilarang pemerintah. Ya, pemudik diharapkan terapkan mudik aman, mudik sehat agar pandemi COVID-19 tetap terkendali. Sehari menjelang Hari Raya Idul Fitri, puluhan juta orang bergerak menuju kampung halaman mereka. Mereka kembali menjalani tradisi mudik setelah 2 tahun terhenti karena terhalang pandemi COVID-19. Lantas, bagaimana suasana mudik tahun ini? Bersama saya Doni Hermatra dan juru kamera Dedi Sunandar, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Keputusan pemerintah memperbolehkan mudik tahun ini disambut antusias warga. Mereka langsung memenuhi sejumlah terminal bus agar bisa berhari raya di kampung halaman. Diperkirakan ada 85 juta warga yang mudik, di mana 40 juta diantaranya menggunakan kendaraan pribadi dan sisanya mengandalkan jasa berbagai moda angkutan umum. Pemerintah memprediksi dari 40 juta pemudik, 23 juta diantaranya membawa mobil. Dan untuk mengurai kemacetan di jalan tol, sejumlah rekayasa lalu lintas pun dilakukan. Mulai dari memberlakukan sistem one way, penerapan ganjil genap, hingga melakukan kontraflow. Sehingga kami masukkan dosis ketiga, ganjil genap. Nah, kalau ganjil genap ini efektif, persentase bisa menurunkan, itu ketemu angka 0,6 atau bahkan 0,4. Artinya rolling dan kecepatannya sudah kita harapkan. Inilah yang kita harapkan, Mbak. Makanya kenapa ada ganjil genap, ada pembatasan angkutan berat, dan one way akan kita laksanakan bersamaan. Namun bukan berarti kebijakan ini tidak berdampak. Ratusan pengendara dari arah Bandung menuju Jakarta sempat marah di jalan tol Cipularang. Mereka kesal karena harus menunggu lama dan terpaksa menginap di jalan tol, lantaran pihak berwenang tidak juga membuka jalur menuju Jakarta seperti yang dijadwalkan. Tidak hanya di jalan tol, kemacetan juga terjadi di jalur arteri. Pemudik harus ekstra sabar karena ruas jalan yang tersedia tidak lagi sebanding dengan jumlah kendaraan. Belum lagi proyek perbaikan jalan yang anehnya seringkali dikerjakan menjelang musim mudik tiba. Tidak sedikit kecelakaan terjadi di sepanjang jalur mudik. Salah satunya yang viral di media sosial ketika sebuah bus menabrak 3 kendaraan lain mendekati pintu tol Merak, Banten. Kendati begitu, warga tetap senang karena pemerintah mengizinkan mudik tahun ini. Baru kali ini aja pulang kampung, karena kan kemarin kita karena pandemi, jadi belum bisa pulang. Tahun ini kita ada kebijakan dari pemerintah, jadi kita pulang aja langsung. Rasanya bahagia banget ya, bisa ketemu keluarga, ketemu saudara, bisa ketemu teman-temannya. Semoga tahun depan makin baik dan makin sehat semuanya. Kepadatan tidak hanya terjadi di jalan raya, namun juga terjadi di pelabuhan dan juga bandar udara. Kendati demikian, para pemudik tetap berusaha menikmati perjalanan mudik, termasuk pernak-perniknya. Ya, tidak hanya melalui jalan darat, pemudik juga memenuhi sejumlah bandar udara di tanah air. Jauh-jauh hari mereka sudah memesan tiket agar bisa pulang ke kampung. Terlebih saat ini pemerintah sudah melonggarkan aturan perjalanan domestik. Mereka yang sudah vaksin lengkap tidak perlu lagi melakukan rapid test atau PCR. Itulah sebabnya warga rela merogoh kocek lebih dalam untuk membeli tiket pesawat asal bisa berlebaran di kampung halaman. Kenaikan mungkin 2 kali lipat, hampir 3 kali lipat kenaikannya. Biasanya ke Pangkal Pinang harga berapa, Mbak? Sekarang jadi berapa? Biasanya itu 400.000, sekarang jadi 1 juta. Para pemudik juga memadati sejumlah pelabuhan. Tidak sedikit di antara mereka yang sampai begadang di pelabuhan agar tidak ketinggalan kapal laut atau feri. Masya Allah, 2 tahun baru mudik, Pak. Kenapa baru mudik, Bu? Gara-gara koronces, Pak, koronces. Alhamdulillah ya Allah bisa mudik. Yeay, mudik. Pemudik boleh saja senang, namun jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan selama dalam perjalanan mudik maupun setibanya di kampung halaman. Mengingat pandemi COVID-19 sesungguhnya belum benar-benar berakhir.
Kami berharap bahwa seluruh anggota masyarakat yang melakukan mudik, baik yang lebih awal maupun baru akan berangkat, tetap menerapkan protokol kesehatan dan tetap melakukan booster sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, dan tentu juga melakukan berbagai persiapan agar mudik yang dilakukan, mudik yang aman dan tentu juga sehat. Mudik di tengah pandemi COVID-19 menjadi pertaruhan besar bagi negeri ini. Agar mudik tetap berjalan aman dan nyaman, sudah sepantasnya kita menjaga diri agar pandemi tetap terkendali. Demikian Kopi Pagi minggu ini, saya Doni Hermatra dan juru kamera Dedi Sunandar pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat merayakan Hari Raya bersama keluarga, sampai jumpa dan salam SCTV.